Kemarin ada PR ya? Ada Kak. Kayak gimana kabarnya hari ini? Baik Kak, sehat. Alhamdulillah. Ya. Oke, boleh di-share dulu apa PR-nya? Gimana Kak? PR-nya? PR yang kemarin? Dikirim lewat chat ya Kak? Boleh, chat. Nih aku matiin dulu deh ya. Kirim di WA ya? Iya Kak, tadi Kakak bilang apa Kak? Putus-putus tadi Kak. Oh ya udah. Sebentar. At 4 p.m. I'm packing. Ini present continuous ya? I am packing Yang my... bawah Kak, yang Oh, dari PR. oh iya ya. Buat cetakan dan translate ya. Grandma is preparing for her family party. Nenek sedang bersiap-siap. Oh, coba kamu baca. Jadi aku bisa lihat nih pronunciation kamu udah bener apa belum. Yang pertama, Grandma is preparing for her family party. Artinya nenek sedang bersiap-siap untuk pesta keluarganya. Yang kedua, Tony is changing his shoes right now. Tony sedang mengganti sepatunya sekarang. Yang ketiga, right now, Sinta and Lisa are gardening their small garden. Artinya sekarang Sinta dan Lisa sedang berkebun di kebun kecil mereka. Yang keempat, it is already 10 p.m. Sheila is going to bed because her mother already told her. Yang artinya ini sudah jam 10 malam. Sheila akan tidur karena ibunya sudah menyuruhnya. Yang kelima, Tony is drinking a glass of wine to boost her sleep quality. Her atau his? Artinya Tony sedang meminum segelas anggur untuk meningkatkan kualitas tidurnya. His. Her atau his? Soalnya di Gimana situ tulisannya his, tapi kamu tadi aku dengar bacanya her. His Kak, his. Salah Oke. baca Kak. Oh, udah selesai ya? Udah Kak, cuma 5. Ya, ya. Grandma is preparing for her family party, benar. Dan sedang bersiap-siap untuk pesta keluarga. Ya. Tony is changing his shoes. Kayaknya tadi ada tulisan yang salah deh di sini. Bersiap-siap untuk Tony is changing his shoes right now. Tony sedang apa nih? Nggak kelihatan bacanya. Sedang mengganti sepatunya sekarang. Right now, Sinta and Lisa are gardening their small garden. Sinta dan Lisa sedang berkebun di kebun kecil mereka ya. Benar. It is already 10 p.m. Sheila is going to bed because her mother told her.
Ya, benar. Tidur kan. Oh, ini. Mana ya? Tadi kayak ada yang salah ya. Going to boost his sleep. Meminum segelas anggur untuk meningkatkan kualitas tidur. Oke, ya sudah benar. Tadi kayak aku ada lihat tulisan yang salah itu yang mana ya? Gardening. Ya, overall udah benar ya. Jadi artinya udah bisa ya. Artinya udah paham nih ya, Kak. Iya, Kak. Ini aku kasih konten ya. Kasih nilai. Oke, selanjutnya udah terima itu ya. Materi. Udah, Kak. Jadi materi kali ini ya tentang bagaimana kita membedakan of, to, for, dan from. Nah, jadi ini ya. Jadi kalau misalnya Kak Sari tahu kan perbedaan of, to, for, dan from? Udah tahu ya? Kira-kira tahu nggak artinya? Sedikit, Kak. Bedanya apa aja? Kalau of, to, for, dan from itu artinya apa aja? Eh, Mungkin kalau off itu kayak menunjukkan eh, dari siapanya gitu. Kalau tuh sama for itu untuk menunjukkan untuk siapanya, sama from itu dari, sama kayak off juga mirip-mirip kayaknya. Ya, memang ya mirip-mirip ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu memang banyak ya kalimat atau kata-kata yang mirip ya. Tapi artinya itu atau fungsinya beda-beda. Nah, jadi kata-kata ini ya berbeda maknanya jika tidak digunakan dengan tepat. Jadi makanya kita perlu ya memahami fungsi dari masing-masing preposisi. Jadi ini itu disebut juga sebagai preposisi. Sebenarnya preposisi dalam bahasa Inggris yang sudah kita pelajari itu bukan hanya in, on, at ya, tapi ada banyak sekali. Jadi sekarang kita mempelajari preposisi lagi, tapi sekarang mempelajari how to ya, how to different atau membedakan of, to, for, dan from. Ya. Jadi of ini umumnya digunakan ya untuk menjelaskan kata benda atau pelengkap kata benda. Jadi polanya adalah noun, of. Jadi sebelum ada of itu diikuti oleh sebelumnya oleh noun, baru diikuti oleh of, baru setelah itu ada noun lagi. Dan biasanya ini menunjukkan bagian, potongan, jumlah, dan kelompok yang berbeda. Contohnya adalah Jung Jae-hyun is a member of NCT. Jung Jae-hyun adalah anggota NCT. Jadi anggota band gitu ya. Jadi Jung Jae-hyun itu a member of, anggota dari sebuah band atau part of gitu kan. Bagian dari ya. Semarang is the capital of Central Java. Semarang adalah ibu kota Jawa Tengah. Nah, jadi preposisi ini juga digunakan setelah adjective dan setelah verb ya. Contohnya, I don't want to go there. I'm afraid of the dark. Aku tidak mau pergi ke sana. Aku takut gelap. Ya, jadi afraid itu adalah adjective atau kata sifat. Kemudian I wake up confused. I dream of someone, but I forgot who it was. Aku bangun dengan perasaan bingung. Aku memimpikan seseorang, tapi aku lupa siapa itu. Nah, dream di sini adalah verb ya. Jadi sebelum digunakan of, bisa menggunakan adjective dan verb ya. Nah, of juga di sini bisa digunakan untuk menunjukkan quantity ya atau kuantitas seperti most of, some of, all of, both of, dan lain-lain ya. Nah, contohnya, I have read some of the books on that shelf. Aku sudah membaca beberapa buku di rak itu. Maka menggunakan some of. Most of the students have already submitted their assignment.
sebagian besar siswa sudah menyerahkan tugas mereka. Jadi menggunakan most of. Nah, kemudian of ini juga bisa ya digunakan untuk menunjukkan kepunyaan atau kepemilikan, atau yang disebut dalam bahasa Inggris adalah possessive. Ya. Jadi contohnya adalah, a friend of my brothers left his cat with us for 5 days. Seorang teman kakakku menitipkan kucingnya pada kami selama 5 hari. Jadi teman dari abangnya ya atau kakaknya ya itu termasuk posesif juga ya atau kepemilikan. Kemudian sebuah buku milikku ada di locker. Jadi a book of mine is in the locker. Jadi ini artinya bukunya itu adalah milik dia ya untuk menunjukkan kepunyaan atau kepemilikan. Kemudian kita masuk untuk to. Jadi to ini mempunyai beberapa fungsi ya, selain bisa untuk menunjukkan destinasi. Jadi to ini bisa menunjukkan destinasi atau arah. Maknanya atau definisinya itu bisa artinya ke. Ya. Tapi bisa menunjukkan selain destinasi atau arah, maka penerima tindakan, waktu, angka perkiraan dan sebagai to infinitive ya. Nah, contohnya untuk yang sebagai destinasi atau menunjukkan arah, ya maka I went to the school yesterday. Aku pergi ke sekolah kemarin. Atau she was heading to the train station when I called her. Dia sedang menuju ke stasiun saat aku menelponnya. Jadi bisa pergi atau menuju itu bisa menggunakan heading ya, selain going ya. Kalau bisa pakai going juga she was going ya. Kemudian aku pergi ke sekolah kemarin, karena kemarin maka menggunakan verb to. Kemudian untuk sebagai penerima tindakan, jadi to ini untuk menunjukkan penerima tindakan ya, bermakna untuk, ke, atau kepada. Jadi contohnya, I sent a picture to my mom. Aku mengirim foto ke ibuku. My sister gave this bracelet to me. Adikku memberikan gelang ini padaku. Ya. Jadi sebelum ini ya, to ini bermakna untuk, ke, atau kepada. Nah, untuk sebagai to ini juga bisa ya dalam penggunaan waktu, bisa berarti kurang dalam penyebutan jam. Jadi to ini juga bisa bermakna sampai. Contohnya, it's a 8:45. Ini jam 9 kurang seperempat. They only work from 9 to 3. Mereka hanya bekerja dari jam 9 sampai jam 3. It's a 8:45. Jadi untuk penggunaan jam ya. Kemudian they only work from 9 to 3. Jadi ya, misalnya ada juga yang kamu perginya apa? Bekerja dari jam berapa, atau what is the office hour here, bisa juga kan nanya gitu ya. Oh, the office hour is from 9 to 5. Dari jam menunjukkan dari bahwa mulai kerjanya dari jam 9 sampai jam 5 sore ya. Kemudian angka perkiraan tuh ini juga bisa digunakan untuk menyebutkan angka perkiraan ya, dari angka tertentu sampai angka tertentu. Contohnya, ruangan ini bisa digunakan untuk ruang rapat untuk 5 sampai 10 orang. Jadi makanya di sini menggunakan to. This room can be used as a meeting room for 5 to 10 people. Aku tidak tahu seberapa jauh rumahnya, tapi dia bilang aku akan membutuhkan waktu 20 hingga 30 menit untuk sampai di sana. Jadi di sini juga bisa menggunakan to sebagai hingga ya. I don't know how far his house is ya. I don't know how far his house is, but he says it will take me 20 to 30 minutes to get there. Jadi 20 sampai ya 30 menit menggunakan to, jadi 20 to 30 minutes. Kemudian sebagai infinitif ya. Jadi kita juga menggunakan to ya sebelum kata kerja bentuk dasar untuk menunjukkan to infinitif. Untuk menunjukkan kata kerja satu ke kata kerja yang lainnya. Contohnya, I want to buy burger for lunch. Aku ingin membeli burger untuk makan siang.
I need to change my bag because the old one is torn. Torn ini artinya robek. Ya, jadi kalau ada kata kerja setelah kata to, maka diikuti oleh, kalau to kan biasanya dengan verb one ya. Jadi selalu seperti itu. Itu kita sebutnya adalah to infinitive ya. Kemudian untuk for. Jadi for ini bisa digunakan sebagai preposisi ya, maupun konjungsi. Konjungsi itu conjunction dalam bahasa Indonesia. Untuk kata hubung. Jadi kata ini mempunyai beberapa fungsi, yaitu menunjukkan tujuan ya seseorang yang menerima sesuatu, durasi dan konjungsi karena. Ya. Jadi for ini kalau misalnya ini adalah tujuan ya, maka contohnya adalah he went to the gallery for work. Dia pergi ke galeri untuk bekerja. My mother is making soup for dinner. Ibuku sedang membuat sup untuk makan malam. Jadi kata for ini digunakan artinya untuk ya. Dia pergi ke galeri untuk bekerja. My mother is making soup for dinner. Ibuku membuatku sup untuk makan malam ya. Selanjutnya kata for untuk menunjukkan seseorang atau penerima suatu hal artinya juga untuk ya. Artinya untuk. Jadi my boyfriend decorated this place for me. Pacarku mendekorasi tempat ini untukku. Anto sedang membeli kue ulang tahun untuk ibunya. Anto is buying a birthday cake for his mother. Nah, kalau misalnya kamu lihat nih di sini ada to be terus ada verb ing, maka ini disebut dengan tenses apa? Present continuous tense. Ya, present continuous ya, yang baru kita pelajari kemarin. Sedangkan for ini untuk menunjukkan durasi, berarti selama. Jadi contohnya, Mia tidak bisa bergabung dengan kita. Dia akan berlibur selama 1 minggu. Ya. Mia cannot join us. She will be on vacation for a week. Kemudian aku belajar banyak kemarin. Sekarang aku hanya akan membaca catatanku selama 1 jam lalu tidur. I learned a lot yesterday. Now I'm just going to read my notes for an hour, then sleep. Nah, kemudian for ini juga bisa ya digunakan untuk mengungkapkan alasan yang sama seperti because. Dan artinya adalah sama juga seperti because, yaitu artinya karena. Ya. Contohnya, the prince went to the castle for he wanted to meet the princess. Pangeran pergi ke kastil karena dia ingin bertemu dengan sang putri. Ya. The tortoise walked slowly for the rabbit was sleeping. Kura-kura itu berjalan pelan karena si kelinci sedang tidur. Kemudian from. From ini umumnya bermakna adalah dari ya definisinya. Namun dia juga artinya tuh definisinya bisa berubah menjadi mulai atau sejak. Jadi from ini digunakan sebagai preposisi untuk menunjukkan titik awal, asal, serta rentang dan perubahan. Nah, contohnya, this exam will be held from this Monday. Ujian akan diadakan mulai Senin ini. Ya. The car is auctioned starting from 30 million. Auction itu artinya lelang ya. Mobil itu dilelang karena pakai id ya. Jadi kan berubah ya. Jadi mobil itu dilelang mulai dari 30 juta. Nah, kemudian from ini juga bisa menunjukkan asal ya, yang berarti dari. Contohnya, aku punya teman baru, namanya Shera, dan dia berasal dari Jakarta. I have a new friend, her name is Sarah, and she comes from Jakarta. Kemudian, kami mendapatkan mangga ini dari kebun belakang rumah. We got these mangoes from the garden behind the house. Nah, ini untuk sebagai rentang dan perubahan ya. Jadi untuk menunjukkan rentang antara suatu hal dengan hal yang lain dan perubahan, from ini biasanya diikuti dengan to. Jadi contohnya adalah my father work in the mining ya maksudnya. In mining,
From 1995 to 2000. Ayahku bekerja di pertambangan dari tahun 1995 sampai 2000 atau hingga 2000. Tahun 2000 ya maksudnya. Kemudian, we can eat this chocolate if we let in the refrigerator atau in the fridge. Ya, bahasa Inggrisnya, bahasa Amerikanya. It will change from liquid to solid. Kita bisa makan coklat ini jika kita membiarkannya di kulkas. Dia akan berubah dari cair menjadi padat ya. Sampai saat ini ada pertanyaan dari Kasari materi ini. Belum ada, Kak. Oke, kalau belum ada kita masuk ke exercise ya. Nah, ini adalah contoh untuk penggunaan of. Nanti kamu dirangkai aja, aku sebutin bahasa Indonesianya ya. Kunci dari permainan ini adalah kamu tidak boleh menang. Jadi ini menggunakan of ya, sebagai kepemilikan. The key of this game Bisa ditulis saja Kak, suaranya nggak pecah-pecah ya. The key of this game is you cannot win. Ya, benar ya. The key of this game is you cannot win. Tapi ini ada ininya sedikit ya. Benar. The key of you cannot ever win. Jadi artinya ini tidak boleh ya. Kalau cuma cannot win aja artinya kamu tidak menang. Tapi kalau tidak boleh menang artinya you cannot ever win. Selanjutnya, halaman terakhir. Salah. Halaman terakhir dari buku tersebut menjelaskan
Ini ya menggunakan ini ya. Hmm. Di profil penulis. Kalau author itu pengarangnya. Kalau ini penulis. Jadi, the last page of that book describe the writer's profile. Describe ya, gunakan describe. Kalau nah, ini lebih formal ya. Kalau explain lebih casual. Saya selalu bermimpi untuk menjadi rupawan dan terkenal. Ini masih pakai off ya, Kak? Masih. I always dream become beautiful and famous. Jadi di sini kita menggunakan being ya. Menjadi. I always dream. Nah, karena dia kan selalu bermimpi ya. Kan menggunakan verb 3. Jadi dreamed of being beautiful and famous ya. Bisa handsome atau beautiful ya, bebas. Bisa famous atau popular juga bebas. Popular. Ini aku koreksi ya. I always dream of being handsome
atau ini, atau beautiful juga bisa. Beautiful and famous. Nah, sekarang ini contoh penggunaan of ya, digunakan untuk menunjukkan referensi. Nah, saya menikah di musim dingin di tahun 2009. Tadi pakai apa, Kak? Pakai of. Of ini digunakan untuk menunjukkan referensi. Karena kan menikahnya tahun 2009 ya, jadi udah lampau ya. Jadi kata kerjanya menikah menggunakan verb berapa? Verb 2 ya, Kak? Ya, verb 2. Nah, dan biasanya kan kalau menikah itu kan I get married ya. Kalau bentuk pertama, marry, I get married, maka menjadi dari get menjadi got married in the winter. Kalau musim kan gitu ya. 2009. I got married in the winter of 2009.
Kalau musim ya, in the summer itu selalu pakai the. In the summer, in the winter, lagi in the rain selalu pakai the. Ini adalah lukisan dari keluarga saya. Lukisan bahasa Inggrisnya apa ya, Kak? Painting. Bentar ya. Ah, sebenarnya udah bener ya, cuma ada minor mistake aja karena lukisan ini kan bisa dihitung, maka menggunakan apa? Kalau yang benda yang bisa dihitung, Gimana tadi, Kak? Putus-putus. lukisan itu kan termasuk benda yang bisa dihitung. Bisa dihitung, maka menggunakan apa? Menggunakan e atau en ya. Jadi kalau apa painting pakainya e atau en painting. Ya, Kak. Mm-mm. Painting. Kamu udah pernah dapat materi artikel belum? Belum, Kak. Oh, belum. Nanti kita masuk itu ya. This is the apa? This is a painting of my family. Yang lainnya udah benar, cuma tinggal itu aja. Sekarang ini ya ini off ya, masih off. Digunakan untuk menunjukkan jumlah atau nomor ya. Saya sudah minum 4 cangkir teh. Itu ya tulisannya kebalik otomatis. Hmm.
Penggunaan of-nya udah benar ya. I am. Kalau sudah minum itu kan verb-nya itu dari verb one berubah menjadi verb two. Jadi apa? Drank. Jadi I drank 4 cups of tea. Udah benar ya, tinggal minor mistake aja. Selanjutnya, aku pikir salah satu alasan mengapa dia tidak datang hari ini adalah karena dia marah pada kita. Itu datang ya.
think one of the reasons why he did not come to this. Ya, benar ya. Nih. Nah, tapi ini ada salah sedikit ya. Kan ini adalah aku pikir salah satu alasan mengapa dia tidak datang. Jadi alasannya itu ada beberapa. Maka reasonnya menggunakan S. Ya. Sebenarnya kan ada banyak reasonnya, tapi itu adalah salah satu alasan aja. Jadi kayak begini ya. I think. Nah, sampai sini kamu ada yang mau ditanyakan nggak? Kesalahannya sih cuma minor, ya. Kamu udah paham belum? Ada kesulitan atau apa gitu? Kesulitannya masih kayak lupa-lupa gitu sih Kak, itunya kayak kalimatnya ini masuk ke tenses Ya, tenses gitu ya. gitu. Oke, nanti ini ya PR-nya kamu membuat ini kan ada of, to, for, from masing-masing. Kamu kasih contohnya satu aja. Jadi semuanya ada 4 ya PR-nya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh penggunaan to ya. Dia pergi ke pintu masuk gedung itu. Dia pergi ke pintu masuk gedung itu. Pintu masuk bahasa Inggrisnya entrance itu ya enggak Kak? Ya, benar. Entrance. She gedungnya kan cuma ada satu ya, jadi nggak usah pakai S. Oh, itu S-nya pemilikan maksudnya ya. Maksudnya pintu masuk gedung itu, ya. Nah, ini pakainya si dia pergi ke pintu masuknya. Jadi nggak usah pakai she goes ya, tapi she is heading to the entrance of the building. Maka pakai to. Jadi ya digunakan untuk menunjukkan tempat orang, seseorang, atau sesuatu yang bergerak ke suatu arah. Ya. Ini sebenarnya udah benar ya penempatannya, to-nya itu udah benar, cuma kalimatnya apa ya? Tensesnya ya. Coba kita selanjutnya ya.
Dia melihat ruangan di rumah sakit itu. Dia melihat ruangan di rumah sakit itu. Udah, Kak. Oh ya, si Lux, si N-nya. Jadi kalau misalnya preposisi in on at, kamu udah tahu kan ya? Jadi kalau misalnya gedung, ada di suatu gedung, bangunan, halte, maka menggunakan at. Kalau of the hospital, dari begitu enggak ya? Jadi she is looking. Dia artinya sedang melihat ya. At the room at that hospital. She is looking at the room at that hospital. At the room. Looking at itu kan artinya melihat ya. Dari looking, look at. Kan pertamanya look at itu artinya melihat. Kalau ditambahin ing jadi looking at. Artinya sama, sedang melihat. Kalau verb yang ditambahkan ing, semua verb yang ditambahkan ing artinya sedang melihat. Sebenarnya itu depends on the context. Sebenarnya sedang melihat ya. Coba lagi ya. Ini digunakan untuk menunjukkan batas atau titik akhir ya. Tingkat kesabaranku sudah mencapai titik tertinggi.
Ini pakai yang mana, Kak? Masih sama, pakai to. Di sini pakai my level, benar, patient has reached. Ya, yang salah cuma the ya. And the has reached. Ya, ya. Menurut aku salahnya sih cuma minor aja ya. Oke, Kak. Pasari, sampai Kak, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Kayaknya nggak ada, Kak. Nggak ada. Ini karena jamnya sudah habis ya. Kak, kita selesaikan sampai di sini. Kalau nggak ada pertanyaan, jangan lupa PR-nya ya, Kak Sari ya. Oke, Kak. Thank you so much. Have a good night. See you and bye-bye.